Kalau aku yang buat aku paling red flag itu kalau ada orang yang nggak bisa come up dengan solusi, tapi dia mengkritik terus. Ya, jadi kan misalnya gini, oh, jangan gitu dong, jangan gitu, enggak, saya nggak setuju nih gini, tapi dia nggak punya solusi gitu. Iya. Hello Dynamite Hustlers, welcome back to Dynamite Talk. So my name is Karisma and this is my partner Chris. Hari ini di Dynamite Talks kita kedatangan 3 tamu spesial. Welcome back untuk Bu Vera. Welcome back untuk Mas Daniel. Merdeka. Dan ini ada kontestan baru nih, Kak Karissa. Welcome saya dari Dinarji Indonesia. Udah, sebelum kita mulai kita yell dulu dong. Oh iya dong. Ini dalam rangka 17-an nih. Yelnya apa nih? 1, 2, 3 Dynamite Talks ya. Oke. 1, 2, 3 Dynamite Talks. Apa dia sekarang? Semakin menjadi-jadi ya gitu. So hari ini ngapain nih Chris? Jadi kita bakal ngomongin tentang gotong royong atau teamwork. Oh oke. Ya, dan soalnya berhubungan dengan 17-an nih kan Indonesia kan terdiri dari gotong royong. Iya, value, Jadi, salah satu value value-nya, kita ya. Jadi kita mau membicarain tentang gotong royong dan penerapan itu di office lifestyle. Oke. Nah sebelum Susah kita mulai, ya. gitu. Nah sebelum kita mulai nih, kita ada games dulu nih. Oke. Nah apa nih Riz game-nya nih Riz? Jadi games hari ini biar ice breaking aja sih, seru-seruan ala 17-an. Games hari ini adalah Panjat pinang. Aduh, makan kerupuk. Iya lomba kerupuk sih paling enak sih. Tadinya idenya Krisna ini makan lomba makan loh. Wah. Untuk diganti ya. Jangan, itu yang menang pasti Daniel. Jadi hari ini adalah sambung cerita berdasarkan alfabet. Jadi A, B, C, D gitu ya. Boleh kata kalimat singkat ya. Jadi jangan kata. Gitu. Oke. Sampai Kata panjang nggak boleh ya? jangan. Ini kita nggak selesai. Satu paragraf. Nah, situasinya di sini adalah akan ada 3 orang yang menjadi anak buah. Mereka ini akan ceritanya mau mempresent suatu ide ke bosnya. Boleh produk baru, boleh ide inovasi baru, terserah gitu ya, berdasarkan Ideas. kreativitas kita nanti. Dan 2 orang akan menjadi bosnya yang menanggapi ide tersebut gitu. Nah, di sini supaya gampang kita tentuin, aku anak buah, Kak Karissa akan jadi bos, Kak Daniel anak buah, Bu Vera jadi bos, dan Krisna akan menjadi anak buah juga. Jadi bosnya di atasnya bos. Jadi paling-paling ya. Agak ngelunjak ya. Maunya. Gitu ya. Oke. Kita mulai aja. Jadi mulai dari aku ya, Ya, huruf dari A ya. Aku punya ide nih. Boleh ceritain dong apa idenya? Hah? Cerita apaan malu ah? D. Dari mana tuh bisa ada ide mau cerita? From last night. Udah tetot sekali. Tepat sekali nih. Apa sih? Gimana ya Riz? Pikir-pikir Nggak pakai Indonesia nggak ada pakai F pikir-pikir. fakta di market menunjukkan ada perubahan nih. G. G. 5. Gagal deh itu kayaknya. Oke. Idenya. Oh kok gitu ya? Kok bisa gagal sih? Hanya apa tuh? Oh. Jadi ini ya. Ih. Kok gitu sih? Kok gitu sih? J. Jangan dong. Kan kita mau present. Tapi dari tadi nggak ada idenya ya. Kayaknya market tuh butuh produk baru. Ayo. Lama banget. Kita lama banget ya.
lanjut. Lama banget ya Aduh, adanya. mari kita presentkan idenya sekarang. N ya. N. Nah, Normalnya sih begitu sih, langsung aja. ini udah nggak normal sih. Coba Chris. Oh, Oh, Ini ya emang lemot aja sih, jadi ya gimana? oh, P. Produknya itu adalah jemuran baju, Bu. Question mark. Question mark. Jemuran baju. Oh, jadi Question mark. Oh, yaudah. R. rupanya jemuran baju memang dibutuhkan di masyarakat Indonesia sekarang, Bu. Dari dulu nggak sih? Ini kita udah gagal banget. Ayo Bu Vera, ayo. Segmen marketnya yang mana nih? Masih T. tetap sama dulu tapi udah mulai maju nih. Oh, umur lansia ya kayaknya ya. Emang kalau yang muda nggak gitu? pakai dry lens. P. Oh, ini V. P. Eh, Very confusing. very confusing. Bahasa Indonesia kan kita bergotong royong. Oh iya. Aduh. Aduh. Pikir. Ini udah lama-lama. Very difficult. Udah. Bahasa Inggris kita. Ayo sedikit lagi kita calm down ya. Yuk, ada lagi kan V itu bahasa Inggris, Indonesia dong. Aku pengen Vera nggak boleh dong. Variasi. Variasi ide lain coba dipikirkan. Waduh, kami cuma mikirin satu ide, Bu. Ini X ya? Aduh. Apa ya X? Oh, iya. Udah bingung. X. Ayo, X. X-ray. Nggak ada hubungannya sama Apa hubungannya jemuran sama X-ray? X. X-Men tuh juga pakai gantungan baju. Yuk, Y. Iya. Iya. Yang mana tuh? Z. Zuzur aku bingung. Seru banget ya. Ini kita teamwork dalam bentuk kreatif walaupun nggak ujung-ujungnya nggak ada produk. Ada nggak produknya jemuran baju? Aduh, panas. Aduh, kayaknya auto ditolak banget ya dari awal ya. Oke, jadi kita mau mulai into the topic nih ya. Tentang tadi kita udah teamwork. Nah, sebetulnya kalau mengambil kata gotong royong itu penerapannya di dalam kantor menurut Kakak Risa, Mas Daniel dan Bu Vera itu apa sih? Gimana sih? Terus kita dengar semua. Wujudnya seperti apa sih menurut Bu Vera? Oh, langsung aku ya? Iya, Oh, ini soalnya semua ditembak udah langsung. banyak. Langsung tembak. Penerapan teamwork di kantor. Iya. Saya mau minum dulu ya, Bu. Nggak ada isinya. Yang pertama sih kalau menurut aku kalau namanya tim itu kan harus tujuannya harus sama, ya kan, Iya. harus satu tujuan kan. Kalau enggak kan kan. Jadi yang step pertama tuh memang harus semuanya tuh clear, jelas kita nih mau kemana. Ya tujuannya tuh jelas, semua orang tahu kita mau kemana. Lalu habis itu semua orang juga tahu bagiannya mereka tuh apa aja. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan suatu event, kita tahu nih eventnya mengenai apa, kapan, di mana, berapa orang dan seterusnya. Nah, masing-masing timnya tahu, oh aku nih bagian konsumsi, aku yang lainnya misalnya oh aku nih keamanan, aku nih logistik, aku ini bagian acara, bagian peralatan gitu ya. Jadi masing-masing tuh tahu role-nya masing-masing. Nah, selain tahu role-nya masing-masing, tahu juga integrasinya bagaimana. Kan itu kan Oke. interrelated ya kan, nggak bisa sendiri-sendiri kan, harus kerja bareng gitu. Nah, tahu bagaimana nih saya konsumsi
nyambungnya gimana sama bagian Oke. acara gitu kan ya, nyambungnya gimana sama bagian logistik gitu. Jadi itu semua tuh connectionnya tuh harus jelas gitu ya. Jadi Oke. supaya saling ketergantungan tuh terjadi. Oke. Nah habis itu harus punya yang namanya, kalau saya sebutnya project management ya, kayak timeline Oh. ya. Aktivitasnya apa aja, siapa yang mengerjakan PIC-nya, lalu harus kapan selesainya, semua clear gitu, Oke, ya. oke. Nah jangan lupa kalau udah selesai harus ada evaluasi, ya kan ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan itu ada satu orang yang, aduh kayaknya nih bakalan terlambat nih, atau ada masalah nih, dia harus cepat-cepat mengkomunikasikannya kepada yang lain. Oke. Jadi komunikasi penting. Oke. Itu sih secara singkat seperti itu. Gambaran yang sangat apa ya, wholesome gitu ya. Iya. Dari Mas Daniel atau Nggak Kak ada. Arisa? Mungkin nambahin bahwa apa yang disampaikan Bu Vera semuanya bekerja sama gitu. Bayangan kita adalah mereka akan bekerja sama beneran barengan literally gitu yang di satu tempat semuanya. Padahal menurut saya nggak harus selalu begitu, apalagi dengan Oke. kemarin pengalaman pandemi 2 tahun. Bisa kok si event tadi, si konsumsinya kerja dari sana, kemudian keamanannya mempersiapkannya dari sana, walaupun ketemu hari hanya satu tempat, tapi persiapannya bisa dari mana-mana dengan catatan tujuannya satu, sama nih Oke. untuk menuju ke kesuksesan Oke. eventnya gitu. Oke, jadi walaupun remote ini harus tetap itu ya tadi terjalin. Ya, komunikasi. komunikasi Yang dan penting sebagainya. Orang Iya. timnya masih bisa berjalan, walaupun orang bisa kerja dari mana-mana. Iya, kalau saya malah sebetulnya lebih enak tuh bagi-bagi tugas ya. Ya. Jangan satu aktivitas semuanya Ya. lakuin. Habis itu satu lagi semuanya, kapan kelarnya gitu kan? Iya, Ya, iya, lama iya. gitu. Oke, oke. Untuk kalau di dalam tim, kalau zaman sekarang kan suka ada red flag atau kayak orang nyebutnya apa, Chris, toxic gitu. Toxic gitu loh, jadi itu gimana tuh? Ada nggak Kayak- tanda Iya, ciri-ciri ciri-ciri challenges gitu. dari Orang-orang yang red flag atau enggak kalau tim yang red flag gitu kan, bisa dari individu atau dari segi timnya, itu gimana? itu yang seperti apa gitu ya? Aku lagi nih. Oh, Jangan. Karisa. Kayak apa Iya, sih iya, yang iya. red flag gitu? Kalau dari pengalaman aku sih kayak orang-orang yang ini yang menjadi challenge dalam hal teamwork. Mungkin ada orang-orang yang kayak misalnya kalau kita kontak terus dia kayak sulit dihubungin, jadi Oke. sulit berkomunikasi. Terus abis itu misalnya udah bisa kontak dia tapi terus aduh gue lagi sibuk nih ngerjain yang lain. Oh, oke. Jadinya kita yang harus cover. Oke. Jadi kurang apa sih proximity-nya itu ya? Menggunakan istilah-istilah. Kurang ini. Oke. Kalau dari sisi aku berkaca pada pengalaman bekerja sama, red flag-nya adalah ketika ada seseorang yang tidak bisa menerima perubahan atau ketidaksempurnaan. Padahal namanya kerja bareng kan perubahan pasti ada. Namanya event tadi misalnya contohnya, pasti ada aja yang tidak berjalan sesuai dengan Iya, harapannya iya, gitu. iya, Nah, iya. red flag-nya adalah ketika ada orang-orang yang nggak bisa menerima itu nih gitu. Malah yang lebih ketika ada sesuatu yang salah, kok gini sih? Kok terus apa sih gitu. Oh, Kemudian oke. moodnya berubah, Oke. apanya berubah, jadi perjalanan si teamwork-nya jadi nggak enak nih gitu. Itu red flag-nya. Kalau aku yang buat aku paling red flag itu kalau ada orang yang nggak bisa come up dengan solusi, tapi dia mengkritik terus. Itu good Ya. point tuh. Ya, jadi kan misalnya gini, oh, jangan gitu dong, jangan gitu, enggak saya nggak setuju nih gini, tapi dia nggak punya solusi gitu. Iya, Ya. iya, Dia iya. cuma mengkritik aja melulu gitu, ya. Pites aja itu. Iya kan? Dan karena ada orang yang bukannya melihat solusi di setiap masalah, tapi melihat masalah di setiap Iya. solusi. Nah, iya. Ya kan? Kita misalnya ya udah kalau gitu gini aja, oh, enggak susah kalau gitu gini, ya udah kalau gitu gimana kalau begitu, itu juga nggak bisa, gitu terus itu tuh menurut saya tuh menghambat tim. Iya. Gitu. Nah, seperti itu. Menyambung tadi yang dari Mas Daniel, ini juga sih ada orang-orang yang mungkin termasuk saya sendiri juga suka terlalu perfeksionis. Jadinya tuh kayak, aduh, lo nggak bisa nih, atau lo kurang bagus nih, udah gue aja deh yang kerjain gitu. Nah ini aku mau membahas ini, kadang kan ada yang kayak gitu ya, atau justru dia mungkin dengan kerelaan hati juga kadang biar
biar cepet nih, aku aja nih yang ngerjain biar bagus sesuai ekspektasi. Tapi malah jadi dia semua yang ngerjain. Itu gimana tuh kalau terjadi seperti itu, malah kerjaan dia kayak one man show gitu ya. Iya, jadi kayak pengen menumpuk semuanya gitu. dia aja supaya semua itu sesuai kemauan dia. Pernah nggak melihat fenomena kayak gitu? Ya pasti ada sih yang kayak gitu ya. Kalau menurut saya balik lagi tadi di awal, makanya role responsibilities-nya harus jelas. Ya kan, oke. si ini apa bagiannya masing-masing. Dan yang penting juga dalam sebuah tim itu harus ada trust. Ya kan, kita yakin percaya bahwa ya udah bagiannya Krisna tuh pasti dia bisa. Ya kan, Oke. bagiannya Daniel saya percaya Daniel bisa gitu. Saya juga percaya sama diri sendiri, confidence gitu ya bahwa saya juga bisa melakukan bagiannya saya gitu. Jadi trust itu harus ada. Kalau nggak ada trust ya susah jadi teamwork ya. Iya, susah jadi bersatu ya. Berarti ini sebetulnya udah menyangkut pertanyaan berikutnya. Kita mau seperti biasa ini kita akan memberikan tips kan biasanya. tips lah. Yang praktikal tadi udah yang pertama trust ya kan. Salah satunya udah kesebut juga communication. Terus tadi ini bersatu kayak Indonesia bersatu. Yes. Yes. Bersatu ya kan. Bersatu. Bersatu. Jangan mau di-divide. Berlapis baja, Iya. rantai semangat. Maaf ya. Ada lagi nggak nih untuk Dynamite Hustlers? Kalau aku lebih ke banyak-banyaklah bekerja sama. Jadi Oke. sering-sering bekerja sama, sering-sering bekerja bareng, karena dengan pengalaman bekerja dengan banyak orang itu akan satu membuat terbiasa dengan perubahan gitu. Paham bahwa perubahan pasti terjadi, ketidaksempurnaan pasti terjadi. Ketika kita terbiasa dengan itu, kedepannya harapannya akan lebih nyaman menghadapinya, tahu bagaimana tadi menemukan solusinya gitu, enggak terus stuck dan diem aja atau marah-marah aja Oke. gitu. Kalau dari Clarissa? Kalau ini ngomongin tips ya, Iya. be assertive. Jadi kayak gimana kita mengutarakan pendapat kita. Kalau misalnya kita merasa tidak setuju, kita mengutarakan pendapat tanpa menyerang atau Orang. kayak agresif gitu. Oke. Nah, kalau di Dinarji nih biasanya kalau mengenai teamwork nih ada kelas apa aja nih atau situasinya gimana nih yang kayak kalian pernah hadapin gitu Iya. di kelas, Di kelas yang kita pernah hadapin. atau kelas apa yang kalian anjurkan buat teamwork? Iya. Iya. Program yang Program bikin ini. ya. Sebenarnya teamwork itu banyak sih ya. Iya. Teamwork itu kan bisa antara atasan dengan bawahan, bisa antara kita dengan bos, bisa dengan kolega, Iya. ya kan. Lalu kita juga bisa bagaimana kita bekerja sama dengan satu tim yang kan beragam. Itu juga di kelas kita ada itu ya. Oke. Tipe-tipe apa aja sih orang-orang yang bisa ada di dalam tim kita? Oh, itu Nah, ada kita juga ya? bahas di dalam kelas gitu kan. Nah, jadi nanti kita bahas tuh kalau menghadapi yang beragam ini bagaimana kita menghandle mereka. Ya kan? Karena dalam satu tim itu kita kerjasamanya kan barengan, Iya. bukan satu-satu kan, barengan. Jadi dalam satu situasi itu menghadapi sekian banyak orang yang berbeda-beda, gimana kita menghandle-nya? Oh, very interesting ya. Dan yang menarik di salah satu program, beberapa program Dinarji itu untuk mengajak peserta tahu tentang teamwork, kami punya beberapa games nih gitu yang dilakukan barengan untuk mencapai satu hasil tertentu. Di situ keluar nih bahwa ketika teamwork itu butuh tadi komunikasi, nggak bisa diem-dieman. Semua orang harus punya kesempatan buat ngomong, ada metodenya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi peserta merasakan bahwa iya ya ternyata. Oh, gitu. jadi mungkin itu menimbulkan kesadaran juga lewat games itu Exactly. ya. Oh gitu, very interesting ya. Ada apa lagi nih? Mungkin case-case teamwork yang pernah Dihadapin, ditangani iya, gitu. ditanganin. Ya Kak Karissa? Aku sama jawaban. Oh, belum jawab ya tadi ya. Belum dong, minum nih. Minum kosong dulu. Biasanya sih mostly itu komunikasi ya. Mostly Intinya komunikasi. Jadi Oh, gitu. biasanya tuh kalau kita hadapi tuh biasanya tuh silo antar departemen gitu ya. Lalu Oke. komunikasinya tuh nggak clear. Jadi kalau misalnya yang satu ngomong tuh ya udah yang penting pokoknya aku udah ngasih tahu.
Nah yang dikasih tahu ini ngerti apa enggak? Ya nggak tahu deh, pokoknya udah dikasih tahu gitu. Kan nggak bisa begitu kalau kita teamwork Iya, ya. iya. Berarti kita mesti make sure bahwa orang yang kita ajak ngomong itu ngerti maksudnya kita gitu ya. Nah sebenarnya kayak hal kecil gitu. Iya, aku baru mau ngomong Kayak hal kan? kecil yang lama-lama nih Bisa karena gede. tim ini kan tiap hari berjibaku Iya, bersama iya. nih bisa menjadi hal yang Yang besar gitu. ya. Nah hal yang penting juga menurut saya dalam kita teamwork itu adalah ego. Ya, jadi di sini kita tadi ya kalau kita udah tahu role and responsibility, tujuannya sama, maka semua orang itu perlu trust kan tadi ya. Iya. Nah kalau sudah ada ego, maka trust itu menjadi question mark. Oke. Ya kan, ya tadi ada satu Contoh, orang yang heeh. maunya paling tampil gitu ya, maunya misalnya aku nih yang kerja paling semuanya aku ambil kerjaannya gitu. Nah itu bisa menjadi red flag juga. Oke, bisa menghambat Iya. teamwork. Sebetulnya udah terjawab semua, tapi satu lagi nih untuk Dynamite Hustlers yang mungkin dia baru masuk ke dalam tim lingkungan yang baru. Benar. Nah, gimana cara dia menyesuaikan diri secara tim ini mungkin sudah punya dinamika dan kedekatannya tersendiri gitu. Gimana? Kalau untuk anak orang baru gitu Iya, ya. masuk ke dalam tim baru nih. Gitu. Dari pengalaman boleh, dari observasi di kelas boleh. Harus bisa beradaptasi dengan mudah, kayak open minded aja gitu ya. Oke, open minded dengan segala situasi baru ya. Jangan berasumsi. Jangan berasumsi. Betul banget tuh. Aku apa ya? Buat teman-teman yang baru masuk ke dalam teamwork, kalau menurutku tingkatkan kompetensinya. Jadi belajar banyak tentang apa yang dibutuhkan peran kalian di situ, naikkan kompetensinya karena dengan kalian punya kompetensi itu tadi percaya dirinya akan naik, kemudian timnya juga akan semakin trust, kalian sendiri juga semakin trust dengan dirinya sendiri. Itu akan membantu untuk lebih berkontribusi terhadap timnya. Oke. Kalau menurut saya yang nomor satu kalau baru masuk itu observe. Observe dulu itu kan sebetulnya ini timnya seperti apa sih, ya kan masing-masing anggota tim ini kekuatannya apa gitu ya, lalu cara mereka bekerja bagaimana ya sebelum kita bisa blend in gitu. Jadi kita observe dulu, banyak-banyak listening, dengerin ya kan progresnya sampai mana, tujuannya bagaimana, jadi kita observe dulu gitu. Ya, jangan langsung jam gitu ya. Kita lihat dulu, kalau istilahnya tuh test the water. Oke, ya kan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya tuh di mana sih peranan kita yang kita diperlukan gitu ya. Nah itu menurut saya tuh itu dulu. Dan mungkin bukan hanya dari segi professional work, tapi kita observasi personality, get to know ya. Kayak dicicip dulu gitu. Yes. Kalau makan kan dicicip dulu kan. Enggak, kayaknya kalau kita langsung aja. Iya. Soalnya udah terasa sama rasanya. Iya. Cicip nih, minum lagi deh kosong ini. Minuman kosong ini ya kan. Oke, I think that's it for today. Seru banget hari ini, kita udah ada game, sudah ngomong rame ya kita hari ini. Rame banget hari ini, seru banget nih. Baju merah lagi. Iya, baju seragaman merah semuanya. Ini agak beda dikit sih yang itu tapi. Ya udah lah. Sebelum dimarahin. Jadi thank you so much untuk kedatangannya Kakak Risa, Mas Daniel dan Bu Vera. Terima kasih. So jangan lupa apa Chris? Untuk follow us in LinkedIn and follow us in Instagram as well. Terus subscribe di YouTube channel kita ya. Bantu tunjuk-tunjuk dong. Oh, iya. Mas ya. Iya. Nggak tahu di mana pokoknya tunjukkan Pokoknya ke kita atas. tunjuk dulu. So sekali lagi thank you so much. Terima kasih. Semoga semua yang menonton ini bisa dapat insights tentang teamwork dan gotong royong. Selamat tanggal 17 Agustus Dirgahayu Indonesia. Kita yell dulu dong sebelum pulang. Yell lagi dulu dong. ya. Karena tim kan. So until next time kita gini dulu ya buat dadanya. Apa? Dynamite Talks ya. Oke. 1, 2, 3. Dynamite Talks. Merdeka, merdeka.